Selamat sore yang saya hormati Bu Dekan, Bu Ucu, kemudian Bu Amalia sebagai kajur, Bu Isti sebagai moderator dan juga WD2. Dan yang saya banggakan para mahasiswa program Magister Pendidikan di seluruh Indonesia, dimanapun berada, saya lihat di daftar hadir sudah 170 orang. Luar biasa ya, padahal siang hari ini Bu Isti, tapi kelihatannya pada semangat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera dan salam sehat untuk Warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Teman-teman mahasiswa sekalian, acara pembekalan TAPM ini seperti disampaikan oleh Ibu Kajur tadi ya, Ibu Lia, sangat penting. Kami sebetulnya memahami ya bahwa di program magister sendiri sudah ada mata kuliah metodologi penelitian, sudah ada nanti atau akan ada mata kuliah apa itu namanya seminar dan proposal penelitian yang juga akan membahas sedikit banyak tentang metodologi penelitian dan TAPM. Namun dari pengalaman kami melihat TAPM dari para kakak kelas Anda semua, tampaknya masih diperlukan kegiatan pembekalan yang lebih bersifat praktis. Sehingga dalam kegiatan pembekalan ini seharusnya kita tidak akan lagi bicara soal teori ya. Teori itu sudah dibahas di dalam mata kuliah terkait. Tetapi di sini kita ingin meng-highlight hal-hal yang menurut kami itu sangat krusial dalam tahapan Anda melaksanakan TAPM atau membuat TAPM ya. Dan mudah-mudahan kegiatan pembekalan ini betul-betul dapat menyiapkan Anda semua untuk mengembangkan draft proposal TAPM. Sehingga ketika Anda nanti mengikuti mata kuliah seminar, ya, yaitu 5.300 ya kodenya, mungkin beda-beda depannya ya, ada MPDR, ada apa, itu Anda sudah memiliki paling tidak gambaran yang lebih utuh dan mudah-mudahan bahkan sudah punya draft ya yang tinggal dipoles pada saat mengikuti mata kuliah seminar itu, dan di akhir mata kuliah seminar harapannya itu draftnya sudah siap dipresentasikan pada BTR 1. Begitu ya Bu Lia ya harapan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan TAPM ini betul-betul adalah pembekalan TAPM ini betul-betul kami ingin berdiskusi dengan Anda pada tataran praktis begitu ya. Oke, tidak berpanjang lebar, saya boleh share screen, udah dikasih ini akses. Oke. Serius? Ya. Oh, itu silahkan Bu. Ya, sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Sudah di saya. Oke. Sudah. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita bicara soal TAPM, tadi Ibu Lia sudah menjabarkan agenda kegiatan kita pada keseluruhan program pembekalan TAPM ini. Nah, keseluruhan program pembekalan TAPM ini tidak lain adalah untuk membantu Anda atau mengembangkan komponen-komponen dalam TAPM. Jadi kalau kita bicara soal komponen, sebetulnya kita semua sudah tahu, apalagi yang sudah ngambil mata kuliah metode penelitian ya, bahwa dalam suatu laporan penelitian utuh itu nantinya ya itu ada pendahuluan, tentu ada tinjauan pustaka, ada metode, ada temuan dan pembahasan, dan ada kesimpulan. Nah, biasanya dalam proposal TAPM itu akan mengandung 3 bab pertama ya, 3 komponen pertama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian atau metode TAPM nantinya ya. Nah, baru nanti setelah dilaksanakan pengumpulan data dan analisis data, barulah Anda akan mengembangkan yang duanya lagi. Jadi sebetulnya sama seperti Anda melakukan penelitian biasa. Hanya penelitian di sini merupakan bagian dari persyaratan kelulusan Anda untuk meraih gelar magister dari UT, begitu ya. Nah, pada sesi pertama ini kita hanya akan membahas satu komponen, yaitu pada komponen pendahuluan, di mana kita tahu di pendahuluan itu isinya adalah mengenai uraian analitis tentang konteks, latar belakang, dan perumusan masalah penelitian. Jadi pada pendahuluan ini yang Anda kembangkan adalah the what, apa yang mau diteliti, apa konteksnya, apa latar belakangnya, dan why, mengapa itu perlu diteliti ya. Jadi the what and the why.
pada tinjauan pustaka nanti Anda itu akan menguraikan konsep dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian untuk menentukan batasan ruang lingkup ya. Jadi berdasarkan tinjauan pustaka Anda harus menentukan konsep apa yang mau dipakai, variabel apa yang akan diukur dan sebagainya. Jadi lebih kepada what and how dan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara menganalisisnya berdasarkan pustaka-pustaka yang dibaca ya. Dan kemudian pada metode juga Anda akan menjelaskan metode yang akan digunakan dari mulai gitu kan penentuan populasi, teknik samplingnya gitu ya. Kemudian teknik analisis apa yang akan digunakan. Jadi di sini ada tambahan lagi yaitu the how penelitian ini akan dilaksanakan ya. Jadi 3 komponen ini adalah yang kami harapkan sudah bisa Anda kembangkan menjadi draft utuh di akhir Anda mengambil mata kuliah proposal seminar dan proposal penelitian atau yang kodenya 5.300 ya. Dan tentu saja yang 2 komponen lagi nanti akan dilakukan setelah pengumpulan data. Tetapi pada kegiatan pembekalan TAPM ini juga akan kita bahas ya. Nah, tugas saya sekarang adalah masuk pada sesi 1 ya. Sesi 1 tadi sudah saya sampaikan, selain kita mengemukakan latar belakang, konteks, dan perumusan masalah. Nah, tentu untuk itu yang paling krusial adalah Anda harus melakukan identifikasi masalah dulu. Kemudian baru bisa merumuskan masalahnya, gitu ya. Ini mudah-mudahan yang di zona 3 nggak terlalu ngantuk ya, zona waktu Indonesia Timur. Ada nggak nih dari Indonesia Timur, Bu Isti? Sepertinya dari tengah yang tadi. Dari tengah ya. Dari Jadi dari tengah jam 3. Wah, jam ngantuk juga ya. Oke, jadi langkah pertama Anda nanti ketika ingin mulai mengidentifikasi ya, bukan nanti, sekarang adalah waktunya Anda ya mulai mengidentifikasi karena Anda sudah masuk semester 3 ya, semester 3. Jadi Anda bisa mulai berpikir yaitu tentang masalah atau topik itu bisa berdasarkan ya minat pribadi Anda. Misalnya Anda memiliki minat pada topik-topik terkait pekerjaan Anda itu misalnya pada manajemennya kah, pada pedagoginya kah, pada apa, terserah ya minat Anda, atau pada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan Anda misalnya. Ataukah bisa juga berdasarkan, oh ini nih kayaknya adalah suatu topik yang sekarang ini sedang banyak dibahas oleh peneliti karena memang sedang in, atau misalnya tiba-tiba ada kebijakan baru yang harus di follow up sehingga semua orang mendiskusikannya ya. Atau juga misalnya karena Anda membaca koran, menonton berita di televisi atau di internet, ternyata ada isu-isu yang menjadi perhatian publik yang sekarang itu misalnya sedang viral, sedang populer. Jadi topik-topik umum itu bisa Anda ambil dari mana saja ya. Semakin banyak Anda membuka diri terhadap bacaan, terhadap tontonan ya, terhadap kajian-kajian orang lain, maka akan semakin kaya referensi Anda dalam mengidentifikasi topik umum ini ya. Jadi bisa saja misalnya, oh saya tertariknya dengan kebijakan tentang Kemendikbud karena ini bisa tentang di pendidikan dasar atau pendidikan menengah atau apa ya. Kemudian misalnya ada, oh saya tertariknya itu yang terkait dengan profesi keguruan misalnya. Atau mungkin ada yang mengatakan, ada juga yang tertarik barangkali saya ingin tahu peranan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Jadi saya ingin sekitar itu topik besarnya. Atau mungkin yang sekarang sedang top begitu ya, karena sangat populernya pembelajaran daring misalnya, ingin tahu sebenarnya literasi digital para guru itu seperti apa, atau literasi digital para siswa itu seperti apa. Jadi langkah pertama itu dari yang besarannya aja dulu ya. Nah, setelah Anda dapat begitu kira-kira besarannya itu seperti apa, maka Anda mulai menurunkan dari yang besaran itu, mengerucutkan ya ke dalam topik spesifik ya. Nah, topik spesifik ini itu bisa Anda cari atau bisa Anda turunkan dengan memperhatikan beberapa kata kunci di dalam topik besar tadi. Misalnya kata bendanya di dalam frasa itu apa, kata kerjanya apa. Jadi kalau misalnya, oh tentang kebijakan pendidikan, berarti apa saja sih topik spesifik yang terkait tentang kebijakan pendidikan. Oh misalnya tadi kata bendanya itu literasi digital pada guru. Apa saja sih topik-topik spesifik yang terkait dengan literasi digital pada guru misalnya ya. Kemudian bisa juga Anda dengan mengkorelasikan topik umum tadi dengan situasi yang Anda hadapi di sekolah ya, atau misalnya kalau Bapak Ibu itu pengawas misalnya tadi dengan mengkorelasikan topik besar itu misalnya kebijakan dari Kemendikbudristek misalnya dengan apa yang terjadi di sekolah-sekolah yang diawasi. Apa sih sebetulnya kebijakan yang tidak berjalan itu
itu karena apa misalnya. Nah, itu maka bisa melahirkan topik-topik spesifik dari topik-topik besar tadi ya. Misalnya saja ya ini, kalau kita tadi misalnya mengatakan bahwa topik besar kita itu kebijakan Kemendikbudristek tentang pendidikan dasar misalnya. Nah, topik-topik spesifik apa sih di bawahnya ada banyak ya, tergantung dari apa namanya yang Anda minati ya. Misalnya bisa saja terkait pandemi yang baru saja berlalu misalnya. Bisa saja tetap terkait dengan keguruan, dengan guru-gurunya. Bisa juga misalnya terkait dengan zonasi-zonasi sekolah yang dilakukan banyak Pemda-Pemda, ataukah dengan ujian akhirnya dan sebagainya. Jadi pada topik spesifik ini sudah lebih mengerucut kepada seperti ada variabel besarnya, ada mungkin variabel bebasnya begitu ya, tentang intisari yang ingin ditelitinya. Nah, setelah itu barulah Anda masuk lagi kepada topik yang memang dapat diteliti. Jadi kadang-kadang ada topik cukup spesifik tapi kelihatannya sulit diteliti ya, karena berbagai hal. Nah, ini apa? Jadi kita melihatnya untuk melihat apakah dia researchable atau tidak itu dari signifikansi atau kepentingan topik itu. Apakah topik itu cukup signifikan untuk diteliti? Apakah cukup urgen? Apakah cukup mutakhir? Jangan-jangan itu udah isu yang lama, udah yang terlalu banyak orang meneliti sehingga tidak perlu lagi. Sehingga dengan demikian topik itu sudah jenuh atau tidak researchable begitu ya. Atau mungkin ya memang sih ya bagus juga kita tahu ya tentang hal itu, tapi sebetulnya tidak terlalu signifikan lah, tidak terlalu penting, tidak akan bisa membantu saya dalam menjalankan tugas saya sebagai guru atau sebagai pengawas atau sebagai kepala sekolah. Jadi kurang signifikan gitu ya, maka itu bisa dicoret-coret-coret gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang harus diperhatikan ketika Anda mau memilih researchable topic itu adalah urusan logistiknya. Berapa lama sih waktu penelitian yang Anda punyai? Kemudian seberapa mudah kira-kira ya memperoleh data untuk melakukan penelitian tersebut? Apakah informasi yang diperlukan itu harus data sekunder, bisa data sekunder atau data primer, dan kemudian berapa besar dana yang Anda miliki? Jadi agar topik yang ingin diteliti itu betul-betul memang dia visible untuk diteliti. Tidak misalnya sebetulnya dia harusnya diteliti dalam waktu 2 tahun. Padahal membuat TAPM itu hanya 1 semester sampai 2 semester saja waktunya gitu ya. Atau akan memerlukan dana yang besar sekali. Padahal ini dananya dana pribadi misalnya ya. Atau ini memerlukan pemerolehan data dari data primer yang cukup besar, yang harus dengan metode wawancara misalnya. Yang akan memakan waktu yang lama sekali misalnya. Atau aduh ini semester saya jatuhnya ini di liburan sekolah. Jadi kalau saya milih topik itu susah nih saya ngumpulin datanya karena anak-anak lagi libur misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan ketika Bapak Ibu itu mau menentukan topik yang researchable atau topik yang akan diteliti. Jadi kalau kita kembali misalnya kepada contoh kita tadi dengan topik spesifik tadi, misalnya kita pilih dari yang slide sebelumnya, langkah kedua, misalnya kita mau memilih kebijakan terkait pandemi COVID-19 kemarin gitu ya. Nah, apa sih yang bisa diteliti? Nah, pada topik yang bisa diteliti ini biasanya sudah harus mulai muncul tuh variabel-variabel yang nantinya datanya harus dikumpulkan. Jadi karena itu yang akan menentukan apakah dia secara logistik visible atau tidak, begitu ya. Jadi misalnya bisa saja tentang implementasi kebijakan Kemdikbud bagi pendidikan dasar pada masa pandemi kemarin. Kemudian atau bisa saja sekarang kebijakan pembukaan kembali sekolah setelah masa pandemi misalnya ya. Kebijakan sikap dan orang tua misalnya terhadap kebijakan sekolah yang mau terus melakukan pembelajaran daring walaupun misalnya pandemi sudah berlalu, atau metode pembelajaran yang paling efektif yang kemarin itu dilakukan kan mungkin sudah banyak data yang diperoleh. Nah itu bisa juga di research. Jadi researchable topic ini nantinya inilah yang akan menjadi permasalahan penelitian Anda begitu ya. Jadi dari topik besar tadi masih gelondongan gitu, spesifikan ke topik yang spesifik, ada beberapa alternatif, kemudian dengan pertimbangan urgensi, kemutakhiran, dan juga logistik ya, dan juga signifikansi. Kemudian Anda mulai menentukan, mengidentifikasi apa namanya topik yang researchable ya, yang dapat diteliti, yang sudah mulai memperlihatkan ke apa namanya variabel-variabel yang akan Anda teliti begitu ya. Nah, kemudian dalam menentukan permasalahan penelitian itu ya, tolong diperhatikan atau dipertimbangkan oleh Anda di antara alternatif topik yang dapat diteliti itu, jadi mana yang paling menarik minat Anda, mana yang paling urgen,
mana yang hasilnya paling bermanfaat dan yang secara logistik dapat dilakukan. Jadi itu semua harus Anda cari keseimbangannya antara minat Anda, urgensi topik, kemudian kebermanfaatannya, tetapi juga unsur-unsur logistiknya. Nah, inilah yang akan menjelaskan kemengapaan dari permasalahan penelitian ruang lingkup penelitian Anda yang harus Anda tuangkan di pendahuluan ya. Jadi misalnya Anda mau meneliti itu hanya akan meneliti di kabupaten ini atau di provinsi ini, itu akan menjelaskan why-nya itu tentu dari segi logistiknya ya. Jadi karena keterbatasan waktu, misalnya karena wakilan daripada sampel dan sebagainya. Itulah yang harus dijelaskan di dalam pendahuluan. Why-nya itu adalah identifikasi Anda atau pilihan Anda setelah mempertimbangkan minat Anda, urgensi topik gitu ya, kebermanfaatan hasil penelitian dan juga logistik, visibility secara logistik tadi gitu ya. Kemudian tipe penelitian juga harus Anda pertimbangkan di dalam menentukan topik itu. Karena beberapa penelitian topik tertentu itu memiliki kecenderungan untuk diteliti dengan tipe penelitian tertentu. Jadi how-nya itu kelihatan. Jadi kalau Anda misalnya ingin melihat apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada misalnya ya, pada kelas setelah sekolah dibuka lagi itu pada pembelajarannya itu langsung semuanya tatap muka lagi ataukah masih di blend dengan yang daringnya. Nah, itu tentu Anda harus memiliki metode yang bisa membandingkan hasil belajar itu. Artinya Anda harus memilih eksperimen. Nah, di sini berarti Anda tahu, oh kalau saya milih researchable topik ini berarti harus eksperimen. Kalau eksperimen itu berarti membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan eksperimen. Apakah saya punya waktu itu? Memerlukan dana tertentu untuk melakukan eksperimen. Apakah saya punya dananya? Jadi hal seperti itu harus menjadi pertimbangan Anda. Dan juga jenis informasi yang harus dikumpulkan. Apakah harus primer, apa harus sekunder? Karena itu tentu juga menentukan waktu dan dana yang diperlukan ya. Jadi ini semua harus Anda pertimbangkan dengan matang ketika Anda menentukan masalah penelitian. Nah, yang sering nih terbaca, tidak tertulis tapi terbaca between the lines ya, karena para dosen pembimbing ini sudah begitu seringnya membaca laporan TAPM dan laporan penelitian. Kami itu sering membaca sepertinya banyak mahasiswa yang merumuskan masalah itu karena sebetulnya sudah agak tahu hasilnya. Jadi kayak mundur gitu. Kadang-kadang ketika ditanya mengapa, itu tidak bisa menjelaskan mengapa topik itu. Nah, jadi di sini yang saya ingin ingatkan, Anda jangan berangkat dari rumusan yang sudah ada. Bisa rumusan orang lain, baca penelitian orang lain, oh iya nih saya mau itu. Jangan. Anda berangkat dari tadi, topik besar yang Anda minati, kemudian spesifikkan, kemudian tentu saja kemudian dipilih dalam topik-topik yang dapat diteliti ya, researchable ya. Tetapi itu bukan berarti misalnya sebulan mikirin topik besar, sebulan mikirin topik spesifik, bukan. Itu semua bisa Anda lakukan dengan secara mengalir begitu ya, dalam waktu berpikir yang sama, 1 kali, 2, 3 kali merenung, mungkin ya itu bisa 3-tiganya ketemu. Tapi jangan berangkat dari rumusan masalah orang lain, kemudian tapi Anda pakai untuk Anda. Sehingga ketika ditanya, kenapa Anda meneliti ini, banyak tuh ya yang suka agak bingung menjawabnya kelihatannya ya. Nah, kunci memilih topik yang dapat diteliti itu adalah menurut saya, pengalaman saya pribadi ya, itu Anda harus banyak membaca dan mendengar ya. Jadi Anda harus tahu teori yang terkait dengan topik ini, kemudian penelitian terdahulu yang terkait dengan topik tersebut, apakah sudah terlalu banyak diteliti atau belum. Nanti setelah sesi ini, setelah pemaparan saya, Bu Lia akan memaparkan tren-tren penelitian dan topik-topik penelitian apa saja yang sudah jenuh begitu ya, yang sudah terlalu banyak diteliti oleh semua orang gitu ya. Lalu terutama nih ya, apa yang bisa membedakan penelitian Anda itu dengan penelitian serupa yang telah ada. Jadi unsur kebaruannya itu apa, novelty-nya itu apa ya. Dan literatur itu akan membantu Anda untuk melihat untuk setiap alternatif topik itu pendekatan penelitian apa yang harus Anda gunakan, variabel apa yang sebaiknya diukur, data apa yang harus dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkannya, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk penelitian Anda itu ya. Jadi
membaca literatur itulah yang akan membantu Anda memutuskan jenis variabel yang diukur, cara mengukurnya, data yang dikumpulkan, dan sebagainya. Jadi sangat penting. Jadi membaca literatur itu bukan baru hanya dilakukan ketika mau membuat bab 2, yaitu terkait literatur review ya, kajian pustaka. Bukan. Sebelum Anda merumuskan masalah itu Anda sudah harus mulai membaca literatur, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ambil contoh tadi ya, misalnya saja ya, topik umumnya tadi kebijakan Kemendikbud tentang pendidikan dasar, misalnya tadi yang kita pilih ya. Nah, maka topik spesifiknya tadi sudah kita pilih, kebijakan terkait pasca pandemi COVID-19 bagi pendidikan dasar. Dan mungkin topik yang dapat ditelitinya salah satunya bisa kita pilih misalnya kebijakan pembukaan kembali sekolah setelah masa pandemi COVID-19 berakhir dan dampaknya pada proses pembelajaran serta hasil belajar siswa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam topik yang dapat diteliti ini sudah mulai ada beberapa variabel atau indikator atau parameter yang disebut di dalam topik ini, yaitu misalnya pertama adalah proses pembelajaran. Seperti apa proses pembelajarannya? Kemudian hasil belajar siswa. Jadi di sini sudah menampakkan, oh berarti nanti akan ada variabel tentang proses pembelajaran. Nah, nanti mulai berpikir kita, bagaimana cara mengukur atau mengamati proses pembelajaran ini? Hasil belajar siswa, bagaimana mengukur hasil belajar siswa? Jadi kita di sini sudah mulai melihat ada parameter-parameter ya. Jadi cirinya apakah suatu topik penelitian itu sudah bisa researchable atau belum adalah apabila kita sudah melihat ada parameter-parameter atau variabel-variabel indikator yang menunjukkan penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam latar belakang masalah ya, maka Anda harus mulai menjelaskan konteks dan kondisi terkait topik yang akan diteliti. Mengapa topik itu penting? Misalnya kalau yang topik kita barusan, oh karena ternyata sekarang kan pertama-tama banyak sekolah yang sudah mulai tatap muka, tapi banyak juga yang belum. Kemudian yang buka pun ternyata ada yang langsung full kepada yang tatap muka semua, ada yang masih separuh-separuh dengan daringnya. Dan ternyata itu mengharuskan kita beradaptasi kembali. Para guru itu beradaptasi kembali, menyiapkan misalnya bahan pembelajarannya, yang otomatis akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, apakah ada ya pengaruh itu terhadap hasil belajar siswa misalnya? Saya pengen tahu nih bagaimana ya kondisi hasil belajar siswa setelah kelas itu kembali dibuka tatap muka dan apakah ada perbedaannya antara yang full tatap muka dengan yang mungkin masih blended dengan daringnya. Misalnya adalah alasan Anda dan konteks Anda itu Anda jelaskan seperti itu. Dan di provinsi saya atau di kabupaten saya misalnya kebijakan dari dinas adalah bla 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 bla. Sehingga sekolah misalnya mulai mengimplementasikan dengan melakukan misalnya persiapan ini dan sebagainya dan sebagainya. Namun apa gitu ya. Jadi konteksnya itu Anda jelaskan. Anda jelaskan sampai Anda bisa menggiring pembaca itu melihat mengapa topik itu penting untuk diteliti. Jadi Anda harus meyakinkan pembaca Anda bahwa topik yang Anda pilih itu memang penting untuk diteliti dan signifikan dan nanti hasilnya itu bisa bermanfaat bagi sekolah Anda, bagi kabupaten Anda dan terutama tentu bagi siswa Anda begitu ya. Jadi itu dielaborasi, dijelaskan. Lalu di situ juga dalam pendahuluan setelah Anda menyampaikan konteks, tentu menjelaskan parameter-parameternya ya. Jadi apa sih yang Anda maksud dengan proses pembelajaran di situ? Apa sih yang Anda maksud dengan hasil belajar? Apa yang Anda maksud misalnya kalau nanti mau blended dan full tatap muka, apa yang Anda maksud dengan itu? Lalu juga Anda harus mulai berpikir, harus mulai menyampaikan penelitian-penelitian tentang itu sekarang udah ada belum? Kalau udah ada kira-kira gitu ya, apa temuan mereka secara umum, lalu yang akan Anda teliti ini apa bedanya dengan yang sudah ada itu. Nah itu nanti akan membantu Anda menjelaskan kerangka pikir dan kerangka kerja dari masalah yang akan Anda rumuskan itu. Ini yang harus Anda jelaskan di dalam pendahuluan ya. Nah, ciri-ciri latar belakang yang baik itu adalah sekali lagi, jadi ini hanya untuk menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan tadi, dia memperlihatkan
uraian atau deskripsi tentang signifikansi, urgensi, dan kebermanfaatan dari penelitian itu ya. Jadi memang penting untuk teliti sangat urgen dan nanti hasilnya akan bermanfaat. Kemudian visibilitasnya. Memang ya, penelitian ini dapat diteliti yaitu misalnya dengan cara populasinya itu dibatasi atau sampelnya dibatasi atau variabelnya yang diukur itu dengan para pendekatan pengukuran tertentu. Itu karena keterbatasan sesuatu, misalnya karena keterbatasan waktu, karena apa begitu ya. Dan juga orisinalitasnya ya. Jadi bahwa penelitian Anda itu cukup orisinal, walaupun sepertinya mirip-mirip dengan yang lain, tapi ada unsur orisinalitasnya. Misalnya sama-sama tentang apa namanya, tentang pembukaan kembali sekolah. Tetapi misalnya yang sudah dilakukan itu mereka hanya melihat apakah sekolah, bagaimana sekolah melakukan persiapan kembali agar untuk persiapan sekolah yang tatap muka. Atau misalnya yang sudah banyak itu ternyata terkait dengan penyiapan kembali siswa-siswa untuk kembali datang ke sekolah. Atau misalnya yang sudah banyak diteliti itu adalah bagaimana guru menyiapkan bahan-bahan pembelajaran dan mentransisikannya dari yang tadinya daring kepada ya di sekolah lagi. Nah, yang saya mau teliti ini belum terlalu banyak diteliti misalnya, yaitu apa gitu ya, sebutkan. Nah, rumusan permasalahan itu bisa Anda tuangkan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan. Jadi misalnya kalau perumusan dalam bentuk pertanyaan itu misalnya bisa dikatakan bahwa katakanlah bahwa hasil belajar siswa yang apa namanya sistem pembelajarannya dilakukan secara penuh tatap muka berbeda, apakah hasil belajar siswa yang sistem pembelajarannya dilakukan secara full tatap muka berbeda dari misalnya hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya masih blended dengan daring. Itu bentuknya pertanyaan. Tapi kalau pernyataan, ya udah disebutkan saja bahwa hasil belajar siswa yang belajar dengan full tatap muka berbeda dengan hasil belajar siswa yang apa namanya blended begitu ya. Nah, kadang-kadang yang bentuk pernyataan ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk hipotesa. Hipotesa itu adalah jawaban sementara sebelum diuji. Jadi yang seperti tadi itu bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara misalnya hasil belajar siswa yang belajar kembali sepenuhnya tatap muka dengan siswa yang belajarnya masih separuh-separuh antara daring dan tatap muka ya. Jadi bisa Anda kemukakan dalam dua format tersebut ya. Maksudnya apa? Yaitu untuk menunjukkan fokus masalah yang diteliti ya, perumusan masalah itu. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi dari topik topik contoh kita tadi ya, topik researchable kita tadi, kebijakan pembukaan kembali sekolah setelah masa pandemi COVID-19 dan dampaknya pada proses pembelajaran serta hasil belajar siswa. Misalnya ya, rumusan masalahnya itu bisa kita katakan bagaimana perubahan proses dan strategi pembelajaran dirancang oleh guru agar hasil belajar siswa optimal. Jadi ini sangat deskriptif. Penelitiannya deskriptif, rumusannya pun deskriptif. Tapi bisa juga dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apakah tingkat kesiapan guru dan metode penyampaian materi guru pada pembelajaran luring yang baru itu maksudnya yang setelah pasca COVID ya, sama dengan luring sebelum COVID. Dan apa pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Karena mungkin saja ada inovasi-inovasi yang dilakukan pada saat COVID itu, sehingga nanti oleh guru itu ada beberapa yang ingin diterapkan pada pembelajaran luring di era setelah COVID misalnya. Dan kita ingin tahu ada nggak pengaruhnya terhadap hasil belajar gitu ya. Nah ini berarti pertanyaan ini kan sifatnya ada kausal, ada sebab akibat. Berarti penelitian ini menentukan penelitian yang kausal, hubungan kausal ya. Ini dalam bentuk pertanyaan ya. Yang ketiga misalnya bisa juga dalam bentuk pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara misalnya literasi digital guru dan metode penyampaian materi pembelajaran luring baru dengan hasil belajar. Jadi kita ingin tahu ada nggak bedanya literasi digital guru, hubungannya antara literasi digital guru dengan metode penyampaian mereka pada luring yang baru ini. Siapa tahu karena udah menjadi guru yang mengajar secara
daring selama 2 tahun, literasi digitalnya sudah meningkat dan itu mempengaruhi cara dia menyampaikan materi walaupun metode pembelajarannya itu adalah luring misalnya. Nah, ini berarti dia penelitian korelasional ya. Atau apakah misalnya terdapat perbedaan seperti saya katakan tadi antara hasil belajar siswa melalui pembelajaran blended dari hasil belajar siswa melalui pembelajaran luring baru seluruhnya. Nah, ini juga berarti mau melihat perbedaannya. Ini berarti bukan korelasional, bukan kausal ya, tetapi ini ingin melihat perbedaan dan ini bisa dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang nanti kalau mau dalam bentuk hipotesis berarti tinggal dinyatakan dalam bentuk jawaban sementara dari pertanyaan ini, ya. Jadi sebagai contoh lagi, ini contoh aja ya. Tadi topik umumnya kebijakan umum, topik spesifiknya ini, topik yang dapat ditelitinya tadi ini. Rumusan masalahnya misalnya yang kita pilih adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa melalui pembelajaran blended menggunakan daring dan luring dari hasil belajar siswa melalui pembelajaran luring baru seluruhnya gitu ya. Maka kita di sini bisa melihat bahwa variabel bebasnya atau nilai variabel Y-nya itu adalah berarti hasil belajar siswa karena perbedaan antara hasil belajar siswa. Jadi berarti Y-nya itu atau variabel yang ingin diukurnya itu adalah hasil belajar. Sementara apa yang ingin dibedakan itu kelompoknya itu, intervensinya itu adalah metode pembelajaran. Jadi sebetulnya cuma satu variabel, metode pembelajaran, di mana ada pembelajaran yang blended dan ada yang luring. Nah, kalau kita lihat di sini juga sudah mulai memperlihatkan kalau hasil belajar biasanya datanya kontinu. Kalau yang ini berarti kan hanya pengelompokan, datanya berarti nominal. Dari situ sudah bisa juga memberikan ada nanti analisis datanya itu harus menggunakan teknik analisis apa gitu ya. Nah, hipotesanya bisa saja misalnya terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa melalui pembelajaran blended dengan hasil belajar siswa melalui pembelajaran luring seluruhnya. Atau hipotesanya bisa juga misalnya hasil belajar siswa yang diajar dengan metode pembelajaran blended lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang diajar secara luring seluruhnya. Jadi hipotesa ini tergantung Anda mau memberikan jawaban sementara yang seperti apa atau interest Anda itu di mana begitu ya. Saya kira, nah kalau kita kembali kepada komponen-komponen TAPM, teman-teman ya, maka pendahuluan ini biasanya porsinya hanya 10% saja dari keseluruhan TAPM. Nanti yang terbesarnya itu yang 40% adalah temuan dan pembahasan. Tapi temuan ini datangnya tidak dari langit. Temuan dan pembahasan, bab ini datangnya adalah dari pendahuluan, di situ kan ada signifikansi dari tinjauan pustaka umumnya, itu semua harus mewarnai pembahasan Anda. Makanya mengapa kita mengharapkan di situ menjadi komponen terbesar daripada TAPM, karena disinilah sebetulnya intisari dari penelitian Anda sendiri atau TAPM Anda. Saya kira itu untuk sesi pertama dari saya, teman-teman sekalian. Semoga bisa ditangkap ya. Semoga saya bicaranya tidak terlalu cepat dan semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan dengan Ibu Lia untuk menyampaikan tren-tren atau isu-isu dari penelitian pendidikan. Dan dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.